Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Rosy Oktariantoni yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang ada di mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Sebelum masuk ke materinya, saya akan perkenalkan, yaitu dosen pengampuh kita. Nah, udah cantik banget beliau di layar kita ya teman-teman, yaitu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah AR MHum, yang mana nih beliau, Ibu Prof kita ini adalah pengampuh mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan selanjutnya itu saya sendiri teman-teman, Rosyl Tariantoni, dengan NIM 24102414 yang akan membahas mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menyampaikan bab-bab materi yang akan kita bahas di video ini, teman-teman. Yang pertama, kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Yang kedua, agama, ilmu, dan masa depan manusia. Yang ketiga, agama dan makna kehidupan. Lalu, adapun sebelum masuk ke tiga materi tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai beberapa pengertian yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama, yaitu tentang ilmu. Nah, ilmu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu. Nah, kalau dalam bahasa Latinnya, scio atau scrie yang artinya to know dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, to know artinya adalah untuk tahu, biar tahu, who knows, tahu, gitu. Nah, kalau kita secara keseluruhan dalam bahasa ini dapat kita ketahui bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang tersebut. Lalu, pengertian kedua adalah mengenai krisis kemanusiaan. Nah, krisis sendiri berarti suatu keadaan di mana terjadinya peralihan dari keadaan lama menuju keadaan baru yang belum pasti. Nah, kalau krisis kemanusiaannya sendiri adalah suatu peristiwa atau runtutan peristiwa ancaman, krisis yaitu suatu perubahan yang tidak pasti tadi terhadap kesehatan, keamanan, dan keberadaan atau eksistensi suatu komunitas atau suatu kelompok besar atau suatu golongan dalam suatu wilayah yang luas. Nah, lalu sedangkan masa depan adalah suatu masa atau kondisi yang berada di depan manusia. Akan tetapi, kondisi tersebut biasanya digunakan untuk waktu yang panjang, mungkin juga tidak terbatas, dan kadang-kadang masih bersifat abstrak. Masa depan untuk jangka pendek biasanya digunakan istilah besok, besok lusa, bulan depan, atau tahun depan. Dan masa depan ini biasanya menggambarkan sesuatu yang akan datang. Nah, lalu agama nih teman-teman. Agama sebenarnya adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengatur tata ibadah dan pergaulan manusia, dan agama juga merupakan ajaran kebaikan yang menuntut manusia kembali kepada kemanusiaannya. Nah, kalau di sini juga berarti sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Nah, kita lanjut teman-teman dengan hubungan antara kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan itu sendiri. Nah, ilmu pengetahuan, teknologi itu tidak akan pernah lepas dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu berfungsi untuk mempermudah hidup manusia, yang mana kemajuan industri telah dapat menghasilkan alat-alat yang memudahkan hidup, memberikan kesenangan hidup, sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak sukar lagi untuk memenuhinya. Dunia modern saat ini, terutama di Indonesia ya, karena kita berada di Indonesia, ditandai oleh gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar pada taraf yang mengkhawatirkan. Nah, yang mana nih teman-teman yang awalnya teknologi untuk kemudahan manusia, contohnya gimana? Kita yang awalnya tidak mempunyai kendaraan, berjalan kaki, kita menggunakan hewan sebagai kendaraan seperti kuda, unta, dan lainnya, lalu dipermudah dengan adanya sepeda, lalu ada sepeda motor, lalu ada mobil, muncul juga pesawat yang mempersingkat waktu dalam melakukan penjelajahan. Nah, itu adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi kepada manusia. Dan sedangkan manusia itu sendiri melakukan beberapa hal yang, mohon maaf, tidak bermoral dan tidak berakhlak. Yang adalah rekayasa genetik, yang awalnya diinginkan untuk menyembuhkan penyakit keturunan. Contohnya adalah penyakit diabetes, yang seharusnya dari orang tuanya yang diabetes, diharapkan kepada anaknya tidak mengalami hal yang sama. Tetapi
rekayasa genetik yang berkembang ternyata menimbulkan kerisauan kepada pemerhati hak asasi manusia. Sebab dengan rekayasa tersebut, manusia tidak lagi mempunyai hak kebebasan. Misalnya apa? Apabila teknologi rekayasa genetik tersebut berada di tangan penguasa yang zalim, yang disusahkan ialah rakyat yang diharuskan bungkam terus-menerus. Nah, dilanjutkan dengan hal kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegal, dan saling merugikan. Nah, diharapkan ke depannya seharusnya hubungan antara kemajuan ilmu, pengetahuan, dan krisis manusia ini tidak ada. Harusnya dengan lahirnya ilmu pengetahuan, manusianya makin berakhlak, makin berilmu, makin tahu dengan apa yang seharusnya dilakukan. Kita lanjutkan teman-teman mengenai hubungan antara agama, ilmu, dan masa depan manusia. Nah, di sini saya membagi informasinya menjadi tiga. Yang pertama, pentingnya agama bagi manusia. Yang kedua, pentingnya peran manusia terhadap agama. Yang ketiga, peran ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, sebenarnya agama itu uh, tidak ada berbanding terbalik maksud saya dengan ilmu pengetahuan. Yang sama-sama kita tahu, agama uh, agama tanpa ilmu itu adalah kosong, dan ilmu tanpa agama juga kosong. Nah, jadi kita bahas sama-sama di sini, teman-teman. Agama sendiri memiliki dua fungsi. Yang pertama psikologis, yang kedua sosial. Kita bahas dulu mengenai psikologisnya. Agama dapat mengurangi kegelisahan manusia dengan memberikan penerangan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan dimengerti olehnya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Adanya dua lautan yang terpisah. Ternyata di dalam, mohon maaf, kita bahas mengenai agama Islam, dalam Al-Quran ternyata sudah dibahas bahwa itu adalah salah satu bentuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya sungai di dalam laut itu juga sudah pernah dibahas di dalam Al-Quran. Dan yang kedua adalah secara sosial. Agama memiliki sanksi bagi seluruh perilaku manusia yang beraneka ragam. Agama juga memberikan pengertian tentang kebaikan dan kejahatan dengan memberikan semacam pedoman tentang perilaku hidup dan berinteraksi. Contohnya gimana? Kalau semisalnya ada yang mencuri, maka ada sanksi hukum dan sanksi sosial masyarakat yang diterimanya. Dihukum dia akan dipenjara, di masyarakat dia akan dikucilkan. Begitu juga dengan kebaikan. Jika kita berbuat baik kepada manusia lain, kepada tetangga kita misalnya, maka tetangga kita juga akan berbuat baik kepada kita. Lalu yang kedua, teman-teman, pentingnya peran manusia terhadap agama. Agama adalah hubungan manusia dengan jati dirinya dan tak terbatas. Jadi sebenarnya peran manusia dengan agama itu adalah hubungan dia dengan manusia lain, dia dengan Tuhannya, dia dengan diri dia sendiri. Manusia dengan manusia itu sendiri. Manusia tidak menciptakan agama, dan agama tidak menciptakan manusia. Maka agama adalah kesadaran diri dan perasaan diri manusia itu sendiri. Makanya itu tadi teman-teman, manusia itu sebenarnya hubungan antara dia dan manusia lain, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, peran ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Nah, tadi juga sudah kita bahas teman-teman, yang mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong manusia mendayagunakan sumber daya alam lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi meluas pada upaya penghapusan kemiskinan, penghapusan jam kerja yang berlebihan, lalu penciptaan kesempatan untuk hidup lebih lama dengan perbaikan kualitas kesehatan manusia, membantu upaya-upaya pengurangan kejahatan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan sebagainya. Penghapusan kemiskinan, gimana itu? Nah, banyak indikator-indikator yang sudah lahir dari ilmu pengetahuan. Oh, masyarakat Indonesia miskin karena ini, maka hal yang harus kita lakukan untuk mengatasinya adalah ini. Itu adalah penggunaan ilmu pengetahuan. Penghapusan jam kerja yang berlebihan. Kita bisa melakukan pekerjaan tidak hanya di kantor saja, tapi dari rumah. Ketika harusnya lembur, kita bisa membawa pekerjaan kita pulang. Lalu, ataupun kita lagi sakit, kita tetap bisa mengerjakan pekerjaannya dari rumah. Gitu. Lalu, penciptaan kesempatan untuk hidup lebih lama dengan perbaikan kualitas kesehatan manusia. Contohnya tadi, diabetes yang pertama yang kita bahas. Nah, yang seharusnya penyakit diabetes itu berdasarkan keturunan, sekarang sudah tidak. Kita sudah bisa memperbaikinya dengan yang ada di tempel juga di lengan anak-anak, biasanya kalau lagi ini anak-anak, orang dewasa juga bisa menggunakannya. Lalu membantu upaya-upaya pengurangan kejahatan. Nah, ini juga sudah banyak di Indonesia, yaitu salah satunya bentuk CCTV. Itu juga hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengurangi kejahatan itu sendiri. Lalu peningkatan kualitas pendidikan. Contohnya kita saat ini teman-teman, media belajar tidak hanya dari buku yang kita ketahui berbentuk fisik seperti ini, dan ada juga dari buku elektronik. Bisa kita akses dari handphone, dari telepon genggam, atau dari komputer, atau dari laptop, dan segala macamnya. Dan bahkan dari video, dari voice yang kita dengar, itu juga merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, kita lanjut dengan yang terakhir, materi terakhir, hubungan agama dan makna kehidupan.
Nah, hidup dan kehidupan mempunyai makna bagi seseorang, terlepas apakah dia mempunyai keyakinan agama atau tidak. Kita manusia berpegang nih pada suatu keyakinan agama yang bisa memberikan makna hidup yang tidak bisa kita dapatkan dari sumber lain, selain agama itu sendiri. Masalah makna kehidupan adalah masalah arti penting tentang hal-hal praktis, yaitu melibatkan bukti-bukti yang harus dimiliki. Membuat keputusan sesuai dengan keyakinan kita, bahkan juga keputusan tentang apa yang penting di kehidupan ini untuk kita sendiri. Dan itu dia teman-teman mengenai materi kita pada hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Lalu ada hadis riwayat Muslim, bagi siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan saya Rosy Oktariantoni pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.